Halo sobat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Sobat semua, terutama teman-teman penghobi bonsai pemula, apakah bahan bonsai teman-teman di rumah semua berukuran jumbo? Biasanya sih eh, secara umum penghobi bonsai memiliki berbagai pilihan untuk membonsai, baik dari yang ukurannya small sampai yang extra large. Kali ini saya akan sharing tentang uh, bahan bonsai, atau kalau saya bisa sudah saat ini sudah mengatakan bonsai ya teman-teman, karena bonsai saya ini sudah bisalah dipajang. Bonsai ini ukurannya kecil, dari bahan yang bisa dikatakan sangat sederhana tadinya ya teman-teman. Dari bahan bonsai jenis sancang. Seperti kita tahu sancang ini perkembangannya cukup cepat sehingga bisa menjadi pengisi waktu kita sambil menunggu bahan bonsai kita yang berukuran lebih besar berkembang. Jadi untuk menjadi pengisi waktu agar kita tidak gatal mengoprak-oprek bahan bonsai kita yang ukurannya besar. Seperti kita tahu, bahan bonsai yang ukurannya lebih besar biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama untuk keseimbangan entah itu program akar ataupun percabangannya. Nah, dengan bermain bonsai kecil atau mini, terutama dari bahan sancang ini, bisalah menjadi pengisi waktu sembari menunggu perkembangan bahan-bahan bonsai kita yang lebih besar tentunya. Nah teman-teman, salah satunya bonsai ini ya teman-teman. Bonsai ini bahan bonsai sancang, yang saya proses sebelumnya dari bahan sangat sederhana ya teman-teman, yaitu berupa stekan batang-batang kecil ini. Ini 2 batang saya stek karena berat dasarnya yang sangat sederhana, maka saya berinisiatif untuk menanamnya dalam kayak grouping ya teman-teman. Jadi saya tanam 2 jajar. Untuk pengawatannya, seingat saya hanya lakukan tidak lebih dari 2 kali ya teman-teman, yaitu pada saat pengarahan cabang dan anak cabang saja. Selanjutnya untuk proses ke arah perantingan lebih banyak saya lakukan dengan metode cutting. Seperti yang saya katakan tadi, ini bisalah dikatakan sudah siap pajang dan bisa jadi pengisi waktu kita ya teman-teman, terutama sambil menunggu bahan bonsai kita yang lain, terutama yang ukurannya besar. Nah, kita kan bisa mengisi waktu sambil ya kutak-kutik bonsai kecil ini ya teman-teman. Ini misalnya karena saya sudah tidak melakukan pengawatan lagi, saya paling tidak hanya mencoba melakukan pruning kecil ya teman-teman. Misalnya ini nih, untuk yang ada pertumbuhan tunas baru agar lebih rapat nantinya, ini saya lakukan cutting di ruas-ruas bawahnya sembari membentuk tajuk-tajuknya. Ini setelah saya cutting ini biasanya ya paling tidak sekitar sebulan atau 2 bulan sudah makin rapat ya teman-teman, dan daunnya juga makin mengecil. Sembari membentuk kumpulan daunnya atau tajuknya.
Memang bahan bonsai sancang ini terus terang saya rekomendasikan untuk kita yang terutama masih pemula, bahkan untuk teman-teman pebonsai yang senior pun setahu saya juga banyak yang menyukai bahan bonsai sancang ini ya teman-teman, karena di beberapa kontes juga sancang ini, bahan bonsai sancang ini ya, maksud saya bonsai yang berasal dari jenis sancang banyak yang berprestasi ya teman-teman. Nah ini kan asik nih, kalau ya bagaimanapun tentang bagus atau tidaknya itu kan subjektif ya teman-teman, tapi kan kalau saya melihat keasikan dalam mengisi waktu mencukur-cukur seperti ini, saya yakin juga teman-teman pasti juga sama menikmatinya dibanding kita menunggu bahan bonsai kita yang terutama yang ukurannya besar, yang masih proses program akar, penyeimbangan percabangan, tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Dan kalau kita tidak bermain bonsai yang katakanlah siap pajang atau tinggal cukur-cukur aja, tentu saja kita akan gatal untuk mengoprek-oprek bahan bonsai kita yang sebenarnya belum siap untuk dioprek. Misalnya cabangnya belum imbang lah, sudah kita gatal untuk memotong atau kita gatal untuk mengawati. Nah dengan bermain bonsai kecil ini, waktu kita setidaknya terisi. Nanti seperti ini saya biasanya dengan mengutak-utik bonsai yang kecil-kecil ini, tidak terasa bahan bonsai kita ukurannya besar, tahapnya sudah siap untuk dilanjutkan. Dan terutama apalagi bonsai kecil kita tidak cuma satu ya teman-teman. Nih misalnya saya ada lagi di sancang juga nih, ini dari bahan sederhana juga, tadinya dari stek, malah ini stek pucuk ya teman-teman, stek pucuk saya bentuk dari kecil, dan emang kita targetnya kecil maka itu lebih cepat. Ini belum lama saya potong nih, sudah mulai tumbuh tunas sekitar sebulanan lah, tidak sampai sebulan lah udah tumbuh tunas baru. Nanti di sini kita tunggu agar agak menua baru kita potong. Ini sedikit saya berikan pengarahan, meskipun batangnya masih hijau tetap saya arahkan dengan kendor-kendor ya teman-teman, dengan arahkan dengan kawatnya nomor 1 atau nomor 2, sesuaikan dengan besaran anak cabangnya ini. Nanti terus kita pantau, jangan sampai ketika batangnya sudah terarah tidak kita lepas, takutnya nanti tenggelam dan mengganggu pertumbuhan. Menurut saya meskipun batangnya masih hijau, bahkan masih sangat muda, tidak apa kita arahkan, asal pelan-pelan dan kendor-kendor ya teman-teman. Justru kalau nanti batangnya sudah terlanjur tua, untuk sancang ini agak lumayan getas ya teman-teman. Kalau saya sih saya arahkan dari waktu masih hijau. Ini contohnya kan, nah, ini kan tidak menunggu lama nanti nih. Ini tidak menunggu lama, sini udah mulai rimbun, ini udah mulai menua, ini saya potong di sini. Mulai saya potong, ini juga saya potong. Kawatnya udah tidak saya gunakan lagi. Nantinya tinggal cutting saja untuk pertumbuhan tunas-tunas barunya. Jadi nanti makin rapat. Seperti ini juga nih. Nah, ini kan lumayan enak teman-teman, lumayan asik nih. Ini juga dari stek pucuk tadinya tuh ya, kalau katakanlah akar-akarnya lumayan untuk bonsai ukuran kecil. Nih akarnya sudah mencengkram, geraknya juga lumayan nih.
Nah ini kan saya kawati dari waktu masih hijau nih, tapi dengan kawat yang kendor agak besar, jadi tidak terlalu melilit. Ini nih kalau sudah mulai menunjukkan tekstur kayunya udah mengayu gitu loh, itu nanti saya potong nih, saya potong di ruas-ruas yang paling enggak kita butuhkan, yaitu kita pantaskan, atau kalau kita mau aman agak kita majukan agar pertumbuhannya kalaupun mundur pas seperti yang kita harapkan. Nah untuk yang ini, yang untuk calon mahkota ini, mahkota atas utama, ini sudah saya potong sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ini sudah banyak pertumbuhannya nih. Ini sengaja tidak saya kawati karena arahnya menurut saya udah cukup, udah benar. Nanti kalau udah agak membesar dan agak berkayu, ini saya potong. Demikian juga yang lain, ini saya potong, nanti tinggal saya lanjutkan dengan pemotongan tunas-tunas agar tumbuh percabangan-percabangan terus sampai rimbun. Tentu saja perantingan akan terbentuk sendiri nanti setelah kita banyak memotong ya teman-teman, dan juga untuk pengecilan daunnya. Demikian juga yang belakang ini sudah mulai mengayu nih, bentar lagi saya potong, tapi saya nunggu pembesarannya agak lebih besar sedikit seimbang dengan cabangnya ini. Nih, atau ada juga di yang lebih junior atau lebih baru dari yang tadi ya teman-teman. Nah ini juga dari stek pucuk malahan, ini sama, ini akarnya sudah lumayan nih untuk ukuran kecil. Kita tidak terlalu lama menunggu kalau untuk membuat bonsai ukuran kecil. Ini awalnya saya kawati waktu masih hijau dan sudah saya lepas, ini saya tumbuh liarkan agar ini lebih besar sebagai penerus batang utama. Ini nanti saya potong duluan, kalau sudah agak lebih besar dan mengayu, nanti baru kita kalau arahnya sudah benar, kita lanjutkan dengan pemotongan atau cutting. Kawat aja kalau diperlukan saja untuk pengarahan awal ya teman-teman. Ini juga nanti untuk mahkota utama di sini. Nanti cantik teman-teman, untuk sancang ini terutama karena dia cepat rapat, dan dengan ukuran kecil ini nanti bisa segera kita pindah pot yang lebih pantas. Paling tidak dengan keasikan memain bonsai kecil ini, jadi kita tidak terpaku untuk utak-utik bonsai kita yang besar-besar padahal tahapnya masih lama, agar tidak bengong lah teman-teman. Nah seperti ini bisanya tidak terasa bahan bonsai kita yang ukuran besar tahapnya sudah mulai cukup untuk kita lanjutkan tahapnya. Misalnya nih, kebetulan saya tidak ada di kebun mini saya, di tempat saya mengeground tanaman bahan bonsai yang besar-besar ya teman. Di sini pun ada juga. Nah ini meskipun di tempat yang sempit, yaitu di balkon tempat kos saya pun juga melakukan penggabungan batang kimeng. Ini kimeng. Ini sambil menunggu penggabungan semacam ini, saya biasanya otak-otik bonsai-bonsai kecil saya, terutama yang sancang ya teman-teman, untuk mengisi waktu. Dan kadang tidak terasa ini sudah mulai lengket, cabangnya sudah mulai besar. Ini ada juga saya sedang membesarkan bahan bonsai ibrik nih teman-teman. Ini juga dulunya merupakan penggabungan beberapa batang, kalau nggak salah ada 3 batang atau lebih nih teman-teman. Ini sudah mulai lengket, bahkan sudah lengket nih teman, sudah menyatu, bahkan cabangnya sudah mulai imbang nih. Ini bisa nantinya saya potong nih. Nah, untuk yang ranah kota ini tinggal nunggu menutup. Meskipun ini saya proses di pot,
Tapi perkembangan iprik ini lumayan cepat ya teman-teman. Ini akarnya tinggal pembesaran akar juga nih, ada akar-akar besar di sini yang masih saya timbun. Nah, sambil menunggu seperti ini, nah tentunya sambil menunggu bahan-bahan bonsai kita yang ukurannya lebih besar itu, dengan bermain bonsai kecil seperti ini akan sangat mengasihkan. Nanti tidak terasa bahan bonsai kita yang besar sudah cukup waktunya atau memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Ini kita sambil, kalau bahan bonsai kecil kita juga banyak kan, waktu kita lumayan terisi dengan cutting-cutting seperti ini. Asik kan teman-teman, tentu saja sembari ngopi, ya kan? Oke lah teman-teman, semoga sharing saya berguna ya teman-teman. Jangan lupa kalau berkenan untuk subscribe dan like, agar ya kita makin semangat untuk membuat konten dan berbagi ya, terutama berinteraksi. Terima kasih ya teman-teman, sampai bertemu kembali, bye bye.